Nah, lampu hijau, mangga, siap. Itu pengawalnya ngingatin Cepopong dong, kapan mukul, diam aja. Iya. Panas katanya. Saya ke Bung Nur dulu. Dalam proses pembuatan perda, itu panjang prosesnya, biayanya banyak, pasti melibatkan pemerintah, anggota dewan di daerah, ahli juga pasti dilibatkan. Lalu kemudian ternyata dianggap bermasalah. Apa ada yang keliru dalam memaknai NPSK tadi Pak ya? NSPK. NSPK itu. Memang di dalam undang-undang dan sistem pembentukan perundang-undangan kita dijamin partisipasi publik itu dan semakin ke sini pendekatan partisipasi publik dan implementasinya itu semakin baik gitu. Cuman masalahnya harus perlu diingat juga bahwa pembentukan peraturan itu pada akhirnya adalah proses politik yang melibatkan antara eksekutif dengan legislatif. Dalam hal ini kalau dalam perda ya yang melibatkan gubernur atau bupati dengan DPRD. Oke. Nah, disinilah sebenarnya inti dari proses pembentukan peraturan daerah yang sehingga menghasilkan produk-produk yang seperti tadi yang ada yang menganggap bahwa itu sebuah perda bermasalah. Nah, sebenarnya perda-perda yang ada ini menunjukkan kita juga bisa menilai dari perda yang dibentuk itu kapasitas pemerintah di dalam mencari solusi, pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk mengatasi persoalan masyarakat. Gitu. Di luar dari perda atau dalam perda. pembuatan Jadi perdanya? perda itu menunjukkan sebenarnya kreativitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat. Saya ambil contoh misalkan beberapa tahun lalu kita ribut soal perda kota di sekitar Jakarta juga yang melarang perempuan untuk keluar malam. Di Tangerang? Kenapa? Karena pemerintah ingin menekan angka kekerasan terhadap perempuan di malam hari, tapi solusinya yang diambil adalah melarang perempuan keluar malam hari. Kenapa solusinya itu tidak diambil misalkan pemerintah menempatkan petugas keamanan di titik-titik rawan. Jadi bukan melarang seperti itu. Sama halnya dengan perda Kota Serang ya sebenarnya. Kenapa pemerintah tidak mengambil solusi yang yang sama-sama menguntungkan buat orang yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa, tapi dengan menguntungkan dengan tidak mengganggu kepentingan umum. Misalkan ini pikiran sementara bahwa gimana sih pemerintah daerah memberikan insentif buat pedagang ketimbang menyuruh Satpol PP untuk membersihkan, untuk menertibkan, untuk menutup. Tapi pemerintah daerah, kepala daerah memberikan insentif untuk pedagang agar tutup dalam jam tertentu dengan insentif tertentu. Itu juga beberapa solusi yang menurut saya juga lebih mencerminkan nilai-nilai yang akan dikembangkan di dalam sistem masyarakat kita ketimbang melakukan pelarangan, melakukan pembebanan baru kepada masyarakat yang secara ekonomi juga sudah sulit gitu. Baik, partisipasi publik yang dimaksudkan dalam proses pembuatan perda itu apakah sudah bisa diwakilkan oleh wakil rakyat mereka? Ya, dalam teorinya seperti itu ya, bahwa ada sistem perwakilan, ada sistem representasi yang itu diakomodasi dalam sistem pembentukan peraturan undang-undangan kita. Tapi tetap saja dalam sistem itu ada pintu-pintu masyarakat yang bisa masuk dan terlibat dalam penyusunan pembentukan peraturan undang-undangan, pembentukan peraturan daerah. Nah, selain itu juga sebenarnya masyarakat juga memiliki hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar bahkan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi ketika personal masyarakat bisa, individu masyarakat. Jadi misalkan ada warga Kota Serang yang dia menganggap bahwa perda itu menganggap bertentangan dengan kepentingan dia, bertentangan dengan kepentingan umum, dia bisa mengajukan itu ke Mahkamah Agung untuk membatalkan. Jadi memang dalam sistem kita ada dua model pembatalan yang dilakukan secara executive review yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini pemerintah. Yang kedua adalah judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, persoalannya yang mengajukan judicial review masyarakat, bukan pemerintah ya? Bukan, individu mengajukan. Masalahnya adalah kita bisa melihat saat ini pemerintah Kementerian Dalam Negeri menemukan 3.000 perda bermasalah. Tapi di sisi lain tahun 2015 kemarin Mahkamah Agung hanya memproses judicial review itu 10 perda. Jadi kita bisa bandingkan dari 3.000 perda bermasalah yang direview oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi di sisi lain dengan pintu pengawasan yang sama itu hanya mengawasi 10. Jadi ada mekanisme yang tidak efektif yang ada di dalam sistem pemerintahan kita, dalam sistem ketatanegaraan kita. Baik, saya ke Bang Lubis. Bang Lubis, perda itu perpanjangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Apakah kemudian ketika dia membuat perda itu untuk mengatur hal-hal yang sesuai dengan undang-undang tentu tidak ada masalah. Apakah memang boleh mengatur hal-hal yang bersifat personal seperti harus bisa baca Quran, harus memakai jilbab dan segala macam itu?
Sebetulnya itulah ciri khas setiap daerah itu. Ciri khas, oke. Kearifan lokal itu kan katakanlah bahkan bukan hanya masalah moral, akhlak atau nilai-nilai yang harus diatur, bahkan juga bisa dia melindungi produk-produk lokal itu. Katakanlah umpamanya di Gayo Luas ada sana kopi yang dia diambil orang setiap hari, produknya sampai ke Belanda padahal dia ratusan miliar nilainya. Dia boleh juga membuat undang-undang untuk melindungi produk-produk lokal dia. Tapi saya melihat ini, kalau Kementerian Dalam Negeri dalam waktu singkat tiba-tiba mengatakan ingin membatalkan 3.000, ini saya rasa agak aneh juga. Karena selama ini, kita ini membahas undang-undangannya begitu lama. Saya tidak kebayang dia punya waktu dalam waktu singkat, sudah tahu 3.000 perda itu, padahal kita membahas satu pasal aja kan butuh butuh waktu setengah lama. jam gitu ya. Jadi menurut saya ini kesannya juga emosional ya. Jadi kesannya emosional. Oke lah kalau memang tadi itu ada memang peraturan-peraturan yang menghambat investasi. Kita setuju-setuju aja lah ya. Atau mungkin banyak peraturan terlalu, jadi jalurnya terlalu lama. Itu kita setuju. Tapi justru yang terjadi di publik itu bukan itu yang bermasalah. Jadi seolah-olah adalah perda yang dikatakan diskriminasi dalam tanda kutip. Padahal ini belum disinggung oleh Menteri Dalam Negeri dari otonomi daerah juga apa. Jadi ada satu proses yang terjadi di pemerintahan. Ada yang isu yang beredar di luar di masyarakat. Nggak nyambung dua ini gitu ya, kita lihat. Tidak nyambung tapi mungkin bisa jadi peringatan Pak Sony. Ini masih ada 60.000 yang akan di review. Apakah perda diskriminasi ini akan tetap diteruskan atau mengikuti aspirasi masyarakat? Begini, saya juga mau menambahkan dulu, dua-duanya tetap diakomodasikan. Yang pertama, kalau ada perda batal, itu bukan berarti perda itu jelek. Perda disusun pasti saya yakin dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, profesional, para profesor, dokter, dan seterusnya. Pasti perda itu baik. Oke. Tapi karena ada perubahan kebijakan, itu menjadi lebih baik. Misalnya, ketika dulu perda itu katakanlah ngurus perizinan SIUP misalnya, itu 6 bulan dianggap udah bagus. Oke. Tapi ketika Pak Jokowi mengendaki tolong dipercepat menjadi 3 hari atau 3 bulan atau 3 minggu, itu kan lebih bagus. Lalu perdanya kan pasti berubah. Oke. Jadi perubahan tidak berarti jelek. Mungkin perda dulu itu baik, kalau dengan dirubah menjadi lebih baik. Kira-kira itu intinya posisinya seperti itu. Jadi dari baik menjadi lebih baik. Yang kedua, saya setuju. Perda ini tidak semuanya turunan dari undang-undang. Tapi ada ruang-ruang lokal yang harus diisi dengan perda. Jadi silakan, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Jadi boleh lokal mengatur, seperti disampaikan tadi. Itu boleh. Saya kira inti prinsipnya adalah itu. Lah ini yang kita hargai. Maka kalau itu perda itu berbeda satu dengan yang lainnya, justru makin bagus, makin hidup. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika dengan potensi permasalahan yang berbeda-beda. Dan keberbedaan inilah kita dalam satu kesatuan yang kita hormati. Oke. Saya kira itu prinsip termasuk perda nomor berapa? 2 tahun 2010 Serang. Iya. Itu hakikatnya kan sebenarnya pesan untuk saling menghormati. Dalam kerangka toleransi, kehidupan pesan beragama. dari perda itu? Iya, sebenarnya atau pesan dari protesnya? Bukan, pesan daripada perda itu untuk saling menghormati. Hakikatnya itu sebenarnya. Hakikat saling menghormati. Makanya ada pengaturan, ada jam 4 boleh buka. Artinya tidak boleh diprotes perda itu? Bukan, ini artinya di pesan umum, cuma karena menurut profesor kita tadi, kelakuan Satpol PP, itu yang berlebihan, overacting, sehingga menimbulkan sebuah kesalahan prosedur. Karena di dalam edaran wali kota, penertiban untuk jam buka warung, itu dilakukan dengan persuasif, hanya cukup dengan menutup, lalu makanan jangan dibawa kemana-mana, sekarang dibawa ke ruang Satpol PP, busuk di sana. Karena ini barang bukti nggak boleh dimakan. Gitu loh posisinya. Nanti baru ditutup untuk buka, untuk buka sorenya gitu. Baik, Prof, supaya yang di kearifan lokal, adat istiadat segala macam ini tetap terakomodir tanpa kemudian bertentangan dengan undang-undang yang di atas, apa yang harus dilakukan? Begini ya, proses penciptaan perda yang berdasarkan kearifan lokal tadi itu sebetulnya sudah misalnya dalam kasus Serang ya, itu kan mendengar terlebih dahulu dengan alim ulama, tokoh adat dan cerdik pandai setempat. Tentu itu orang yang representatif untuk mewakili budaya setempat atau tradisi setempat kan. Bahkan di daerah-daerah yang sudah mempunyai tradisi tulis, Pak, di Aceh, Minangkabau, itu di Madura itu teksnya itu ada sejak abad ke-16 itu, Pak, yang namanya Undang-Undang Adat Perpate, Undang-Undang Adat Tumenggong di Minangkabau.
kitab syariah karangan si Syekh Abdul Rauf Singkil, ulama besar yang sudah mumpuni dan diakui di dunia internasional. Itu menjadi asas. Tetapi Pak, sekali lagi dalam sejarah hukum adat yang diaplikasi di Indonesia itu banyak direvisi oleh Belanda, dibengkokkan tertentu, terutama yang dilakukan atau dikodifikasi oleh Profesor Hatsairin dulu itu ya. Termasuk sekarang yang berlaku di Aceh, banyak sebetulnya yang bertentangan dengan hukum Islam itu, hukum adat itu yang di Dan Aceh. itu diteruskan oleh pemerintah. Yang dijadikan hukum kanon itu. Oke. Jadi banyak yang dimanipulasi sehingga seolah-olah hukum Islam. Dulu tuh nggak ada yang namanya hukum potong tangan itu Pak, yang namanya hukum rajam itu hanya. Ya. Kalau hukum Hindu Pak, hukum Utara Manawa yang berlaku di Banten itu lebih kejam lagi Pak. Bukan hanya bisa dihukum mati orang yang berzinah itu Pak. Cuma itu sudah dihapuskan undang-undang itu di dalam Islam. Nah kemudian undang-undang peraturan supaya setiap orang tua bisa membaca Al-Quran dan mengajar anak-anak Al-Quran. Ya. Supaya biaya pendidikan itu berkurang Pak. Jadi ada positifnya sebetulnya ada untuk negara. Positifnya. Misalnya Oke. undang-undang di Aceh dulu itu ya, syariah di Aceh dan kewajiban masyarakat di peternakan memelihara kerbau. Bibit kerbau itu disuntik oleh kerajaan. Di Madura diganti dengan sapi Pak, sehingga tahun 70 populasi sapi di Madura itu 2 kali jumlah lipat penduduknya Pak. Oke. Ini yang tidak dipelajari dari kearifan lokal. Dan dilanggengkan oleh pemerintah sampai sekarang ini. Iya, dilanggengkan. Karena sekarang harga daging sapi naik. Kalau sudah harga daging kita minta pendapat Cepopong kalau begitu. Potensi genetik keturuk sapi Madura itu sudah mengalami penurunan karena industrialisasi, karena urbanisasi. Banyak peternak pindah ke kota. Baiklah. Cek harga daging naik. Stop dulu ah. Iya. Nih, udah ini mau sudah istirahat lagi? Istirahat, ya. Baik. Lagi-lagi di negara kita mah ada aja keunikan. Apa itu? Kalau ada apa-apa, breng semua orang ngomong. Ya kan? Seperti yang paling tahu. Ya. Biarin kalau yang ngomongnya yang pakar-pakar mah. Tapi ini kan semua ngomong. Apakah itu radio? Apakah itu televisi jika orang lain aja? Ya. Apakah itu koran? Semua Media ngomong. sosial. Ya. Bari belum tahu apa ini merah, hitam, kuning. Sudah termasuk ribut. Cepopong ayeuna. Belum ngomong. Iya.